Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil membongkar industri rumahan atau home industry vape liquid mengandung narkotika di Kota Medan, Sumatera Utara. Industri ilegal ini melibatkan seorang warga negara asing asal Singapura dan diperkirakan telah meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir saat petugas menggerebek sebuah lokasi produksi vape narkoba di sebuah kos mewah di Kota Medan. Lokasi ini dilengkapi sistem keamanan berlapis sehingga sempat menyulitkan petugas saat akan masuk dan mengungkap praktik ilegal tersebut. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha mengatakan industri tersebut beroperasi di Jalan Flores, Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap 2 orang pelaku yaitu warga negara asing Singapura berinisial TM dan seorang perempuan berinisial MWQ. Setelah menangkap MWQ, petugas kemudian bergerak ke sebuah hotel di Kota Medan dan berhasil menangkap TM yang diduga sebagai pengendali usaha ilegal tersebut. Yang jelas di hadapan inilah bahan-bahan yang warna hijau, oranye, bahan-bahan mentah ataupun siap olah dan akan diedarkan di Indonesia. Di mana pelaku kami amankan di jalan di kategori mewah. Teman-teman media perlu dicatat dan disampaikan, untuk menembus kos tersebut ada 3 akses. 3 akses yang diperlukan, dari mulai face recognition, dan saat Anda masuk di kos itu semua jaringan down. Jadi begitu sulitnya menembus jaringan tadi ya, karena kami dapat ilmu dari Bapak Kapolrestabes yang sebelumnya Direktur Narkoba ya. Syukur kita diberikan turunan yang baik. Selain itu saat menuju kamar kita menggunakan fingerprint, minimal banget password ya. Selain sinyal nggak ada, dan syukur di kosan mewah itu yang notabene 1 bulan biaya kosnya saja mencapai 5-7 juta. Di Kota Medan kita bisa ungkap salah satu orang Indonesia berinisial MWQ ya. MWQ di mana dulu MWQ adalah kekasih hati ya, kekasih hati dari TM yang merupakan warga negara Singapura, namun mereka untuk melabui pun stay-nya di Thailand ya, stay-nya di Thailand. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 8 botol vape liquid, ratusan tabung cartridge kosong, botol kemasan, serta lebih dari 10.000 bungkus siap edar. Polisi juga menemukan modus transaksi yang berbeda, di mana para pelaku tidak menggunakan transfer bank, melainkan memanfaatkan aset digital seperti Bitcoin untuk menyamarkan jejak keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, bisnis ilegal ini telah beroperasi sejak tahun 2025 dan diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Hingga saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain berinisial R yang diduga sebagai bos besar dalam jaringan tersebut. Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat terhadap peredaran narkotika dengan modus baru melalui produk vape yang menyasar generasi muda. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV.